supaya bisa menjangkau lebih banyak orang dan menjadi berkat lebih luas lagi. Pastikan saudara subscribe dan bagikan. Share the good news to other people. The year of great multiplication, tahun pelipat gandaan dahsyat. Tangkap itu, saudaraku. Tangkap itu. Sepanjang tahun 2024 ini ya, saudara. Ketika nanti saudara masuk di bulan Februari, saudara masuk di bulan Maret, saudara masuk di bulan April, terus kerjakan. Terus kerjakan. Karena tema kita nanti akan berganti sepanjang bulan demi bulan, saudaraku. Tapi saya harus mengatakan kepada saudara, terus kerjakan. Sampai di bulan Mei, terus kerjakan. Sampai nanti menutup 2024. Doa saya ya saudaraku, apa yang jadi rema, apa yang jadi visi, digenapi atas pribadi, lepas pribadi, lepas pribadi di tempat ini. Kalau mau tepuk tangan, pik tepuk tangannya bisa lebih meriah lagi, lebih dahsyat lagi buat Yesus Tuhan kita. Itu sebabnya saudaraku, di hari ini, di bagian yang terakhir ini, saya ingin mengambil waktu untuk mengajak saudara menyadari the blessing, berkat dari bekerja. The blessing of work. Pertanyaannya sekarang, Pastor, apa yang kami dapat ketika kami bekerja? Berkat seperti apa yang kami terima ketika kami bekerja? Apa sih yang dilakukan? Power pada saat engkau bekerja, saudara. Tahukah saudara bahwa bekerja itu ya saudaraku, dia unlocking, dia melepaskan, dia mengaktifkan the grace to multiply. Firman Tuhan ngomong kayak gini, Tuhan yang membuat kita kaya. Jadi itu anugerah. Berarti anugerahnya sudah ada, tapi pasif. Sampai ketika saudara bekerja, anugerah itu diaktifkan. Tiba-tiba dalam kehidupan saudara terjadi yang namanya terobosan. Tiba-tiba dalam hidupmu pintu demi pintu dibuka. Itu anugerah. Tiba-tiba terjadi yang namanya hal-hal yang tidak masuk akal. Percepatan demi percepatan, itu anugerah. Tapi itu dibuka, Bapak Ibu, pada saat engkau bekerja. That is the blessing of work. Dan tahukah saudara bahwa bekerja itu mengaktifkan iman? Oh, saudara buka deh, saudara buka. Ada sebagian dari saudara lihat saya, saudara bingung nih. Kenapa bekerja mengaktifkan iman? Buka Yakobus 2 ayatnya yang ke-17. Saudara sering dengar kata-kata ini. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Nanti saudara turun sedikit ke bawah, Yakobus 2 ayat 20 dikatakan, iman tanpa perbuatan kosong. Tapi coba, boleh multimedia munculkan dari terjemahan NKJV-nya, saya kepengen lihat saudara untuk mengerti. Kata perbuatan, lihat ini saudaraku. Faith without works. Kata perbuatan itu diterjemahkan dari bahasa Inggrisnya, iman tanpa disertai dengan bekerja kosong. Jadi iman saudaraku diaktifkan pada saat engkau bekerja. Amazing ya. Bahkan di ayat 17 tadi dikatakan iman tanpa perbuatan mati kan. Katanya juga sama. Iman tanpa bekerja mati. Boleh nggak saya ganti? Ketika kau bekerja, imanmu jadi hidup. Make dong? Dan ketika imanmu hidup, engkau jadi powerful. Bekerja itu punya power sehebat itu, saudara. Dan tahukah saudara, bekerja
itu mengaktifkan kuasa doa. Amazing ya, amazing ya. Ketika saudara bekerja, doamu jadi tidak sia-sia. Ketika engkau bekerja, doamu itu dikasih kaki, saudara. Itu sebabnya saudara mengenal kata ora et labora. Sepakat ya, Bapak Ibu ya? Pastor, apakah pastor anti doa? Loh, jangan salah, kemarin minggu kedua kita belajar. Berdoa adalah bekerja dalam roh. Minggu lalu saya ingatkan lagi tuh. Jangan doanya Senin Kemis. Nggak ada warung buka Senin Kemis, kan gitu. Saudara mengerti yang saya katakan? Jangan heran kalau warung saudara hari ini buka, besok tutup, sebulan baru buka lagi. Terus saudara bilang, lah kok kerjanya nggak maju-maju ya? Saudara ngerti kan? Lah kalau cara saudara berdoa ya begitu. Jangan bilang sama pendeta saudara, pastor mana? Katanya firman Tuhan bilang. Nah saudara bisa mengerti ya? Kemarin kita sudah membahas mengenai itu. Hari ini, kalau you wanna put faith in your prayer, upon your prayer, bekerjalah. Nanti doa saudara bisa jalan. Dia punya kaki. Dia akan mengerjakan apa yang engkau doakan. Dan yang keempat saudara, the blessing of work, dia menjadikan visi menjadi kenyataan. Visi itu memang yang pertama, jangan salah. Pelipat gandaan minggu lalu kita baru saja belajar ya, Bapak Ibu yang hadir kemarin ya, minggu lalu ya. Pelipat gandaan dikerjakan pertama dari visi. Masih ingat tuh kemarin kita bahas, pada saat Adam dan Hawa masih 2 orang. Tuhan sudah kasih visi pelipat gandaan. Tuhan gak tunggu Adam Hawa banyak dulu Pak. Banyak dari saudara seperti saya dulu. Kita selalu mikirnya gini, kalau saya gini dulu baru bisa gini. Kalau saya segini dulu baru nanti saya bisa mencapai sekian, pastor. Tapi kemarin kita belajar, di saat Adam dan Hawa masih 2, sudah dikasih visi miliaran. Di mana masuk akalnya? Itulah cara kerja Tuhan. Saudara diajak untuk punya visi besar dulu. Jangan visinya terlalu kecil. Tapi setelah itu, dengar ini, betul, visi adalah awal mula dari pelipat gandaan. Tapi bukan akhirnya loh saudara. Jangan salah. Kita lihat yuk, Kejadian pasal yang ke-13, ayat 14 sampai 15 ngomong gini. Setelah Lot berpisah daripada Abram itu memulai satu fase baru. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah. Dalam bahasa Inggrisnya itu kata-katanya kayak gini, look up. Kadangkala dalam kehidupanmu Tuhan itu mau bawa dalam fase-fase baru. Diizinkan hal-hal yang tidak mengenakkan terjadi. Abraham juga sama. Diizinkan hal-hal yang tidak mengenakkan terjadi. Tapi Tuhan ngomong, jangan look down, look up. Lihat ke atas. Ketika ada hal-hal yang Tuhan izinkan terjadi saudaraku, jangan tertunduk lagi. Jangan engkau terus melihat ke bawah. Look up. Mulai lihat ke atas. Kenapa? Karena ketika you look up, di situ ada visi. Ketika saudara mulai melihat ke atas, di sana Tuhan memberikan visi kepada saudara dan Tuhan ngomong, lihat sekelilingmu. Dari tempatmu berdiri, lihat utara, selatan, timur, dan barat. Itu cara kerjanya Tuhan, saudaraku. Jadi yang pertama, sebelum segala sesuatunya, saudara tangkap dulu visinya. Jangan boro-boro lihat visi besar, saudara mundur teratur, saudara bilang, apa bisa? Tangkap dulu. Engkau berjalan bersama Tuhan sang pembuat mujizat. Come on, tangkap dulu. Pada saat Adam dan Hawa masih 2, visinya miliaran. Ngeri toh? Ngeri, itu Tuhan kita saudaraku. Tuhan kita itu bukan 1 tambah 1 sama dengan 2. Tapi
Tapi setelah itu nggak berhenti cuman disuruh lihat. Banyak orang, pastor, saya punya mimpi. Mimpinya sih besar. Dan I appreciate it. Tapi lihat, jangan berhenti sampai di mimpi. Lihat, ayat ke-17, yuk kita buka. Ayat 17 ngomong kayak gini. Bersiaplah. Get ready. Maksudnya bersiap gimana? Segala sesuatu yang kau butuhkan untuk visi itu, siapkan. Skill yang kau butuhkan, siapkan. Koneksi-koneksi yang kau butuhkan, siapkan. Infrastruktur yang dibutuhkan, siapkan. Bersiap. Persiapan menentukan hasil. Orang yang tidak pernah mempersiapkan dengan baik, tidak akan mendapat hasil yang baik. Get ready, bersiap. Tapi setelah saudara persiapkan, jangan cuma siap-siap terus. Banyak orang udah siap aja disuruh Tuhan maju. Jawabannya apa? Tapi kan aku belum bisa apa-apa. Banyak orang Kristen kalau disuruh doa makan, pastor, udah Kristen 5 tahun, pastor enggak bisa. Kristen 10 tahun, pastor saya enggak siap. Lah siapnya mau sampai kapan? Yang mengerti katakan amin. Bersiap, tapi setelah itu jalani negeri itu menurut panjang dan lebarnya jalan. Maksudnya apa? Kerjakan. Perjuangkan, jangan cuman visi doang, jangan cuman mimpi doang, jangan cuman disiapin doang. Jalan. Iman tanpa disertai dengan bekerja mati, kosong. Sekarang kerjakan. Jalani, itu artinya apa saudara? Ada saudara yang jalan tidak nginjak tanah? Ada di sini yang jalan tidak nginjak tanah? Hah? Saya takut loh saudaraku. Semua dari kita kalau jalan kita nginjak tanah. Padahal firman Tuhan ngomong, apa yang kau injak ku berikan kepadamu. Menyenangkan ya saudaraku, menyenangkan ya. Senggol kiri kanan, makanya baca Alkitabnya. Loh firman Tuhan itu menyenangkan sekali saudaraku. It's fun, asik. Satu dengan yang lain itu berhubungan. Gak perlu saudara tafsirkan sendiri. Dia menceritakan dirinya sendiri saudaraku. Yang mengerti aminnya yang paling keras. Sejak dari hari ini yuk sadari ada power, ada blessing dalam bekerja. Jangan tidak bekerja saudaraku. Ketika engkau tidak bekerja, engkau memotong kaki dari imanmu. Engkau memotong kaki dari doamu. Jangan, no. Lakukan yang satu, yang lain jangan ditinggalkan. Sepakat ya? Sepakat. Oke, saya ajak saudara maju lagi nih. Dalam bekerja, sama-sama saudara bekerja, sadari satu hal ini. Oke ya. Output yang kau hasilkan paralel dengan inputnya. Maksudnya gimana pastor? Ya kalau inputmu kecil ya outputnya kan kecil. Jangan inilah saudaraku. Jangan kalau saudara taruh output kecil kok berharapnya banyak tuh ya gimana caranya? Kalau nggak ada outputnya nothing. Ya kalau nggak ada inputnya nothing, outputnya juga nothing. Nggak bisa. Output yang kau hasilkan paralel dengan inputnya. Berarti kalau gitu gimana pastor? Kasih input yang masif. Masukkannya masif. Kerjanya masif. Maka nanti saudara akan melihat outputnya pelipat gandaan dahsyat. Sepakat ya? Dari situ kita nangkap ya. Oke. Saya kasih contoh saudaraku. Kehidupannya Yakub. Yakub nih, kita lihat. Apa yang terjadi dalam kehidupan Yakub? Kita buka yuk, kita lihat dulu. Saya ingin mengajak saudara untuk melihat dalam Kejadian pasal ke-32 ayat yang ke-10. Ayat ini ngomong kayak gini saudara. Sekali-kali aku tidak layak untuk menerima segala kasih dan kesetiaan yang engkau tunjukkan kepada hambamu ini. Lihat saudara,
Ini berbicara tentang apa? Anugerah. Ada anugerah. Yakub menerima anugerah, segala kasih dan kesetiaan. Ini berbicara tentang anugerah. Saya pernah menjelaskan kepada saudara setiap zaman punya bahasanya atau saudaraku. Anak saya jawabnya IDK, I don't know. Nah, zaman dulu kalau saudara bilang IDK ya kita nggak ngerti kan gitu. Nah, ini sama. Engkau menunjukkan segala kasih dan kesetiaan. Itu artinya apa? Anugerah. Ada anugerah to multiply tadi. Tapi lihat saudara. Kepada hambamu, anugerah yang terjadi dalam hidup Yakub apa? Sebab aku membawa hanya tongkatku ini waktu aku menyeberangi sungai Yordan ini. Tetapi sekarang telah menjadi 2 pasukan. Hebat ya? Hebat ya? Mungkin buat saudara bertanya-tanya, loh pastor kok Yakub menyeberangi sungai Yordan cuman bawa tongkat, kenapa? Masih ingat gak kisahnya? Ayo, Yakub nipu Esau marah. Yakub dikejar. Dia nggak sempat saudara. Dia cuma kabur bawa pakaian yang melekat dengan tongkat. Dia nggak sempat bawa apa-apa. Artinya dia mulai dari nol saudara. Tapi ayat ini membuktikan kepada kita dari nol. Yakub itu ngomong sama Tuhan, engkau ajaib, Tuhanku dahsyat. Aku tuh tadinya cuma bawa tongkat, gak bawa apa-apa. Sekarang aku pulang telah jadi 2 pasukan. Kan jadi pertanyaan dong, apa yang terjadi antara before dan after? Kelihatan ya, before-nya cuma bawa tongkat, kok after-nya 2 pasukan. Kita harus ngerti apa yang terjadi. Yuk kita buka ya. Kejadian pasalnya yang kita lihat ya, Kejadian pasalnya yang ke-25 ayatnya yang ke-27 saudara. Yuk. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu. Hati-hati kalau memperhatikan ayat saudara. Esau menjadi orang yang pandai berburu. Orang kalau suka berburu suka kerja enggak? Kerja keras enggak? Keluar dari rumah enggak? Bisa berburu di dalam kemah saudara? Nggak bisa. Sebaliknya, lihat. Yakub seorang yang tenang. Suka tinggal di kemah. Loh ini berbicara sesuatu loh ayat ini saudaraku. Yakub ini anak mama. Anak manja. Nggak suka kerja. Saudara bisa melihat? Oke ya. Dari sini saudara nangkep ya siapa Yakub ini. Loh tapi kok bisa jadi 2 pasukan, pastor? Dari anak mama nggak bisa kerja, kok bisa jadi 2 pasukan? Turun, yuk. Kejadian 30 ayat 26. Yakub ngomong sama Laban mertuanya, berikanlah istri-istriku dan anak-anakku yang menjadi upahku selama aku bekerja padamu. Lihat ini, supaya aku pulang sebab engkau tahu betapa keras aku bekerja kepadamu. Loh kok bisa ya? Tadi ayat 2, pasal 25 ngomong apa? Yakub anak manja. Suka tinggal di rumah. Nggak ngapa-ngapain. Nemenin maminya. Lah kok sekarang bisa jadi begini? Dengar ini saudaraku. Kalau Tuhan mengerjakan proses atas hidupmu bersyukur. Itu yang terjadi atas Yakub. Yakub harus lari. Dia ngalami proses, tapi di tengah proses itu, lihat ini, catat ini. Apa yang mengubah dari tongkat jadi 2 pasukan? Mental kerjanya berubah. Mental kerjanya Yakub berubah. Coba turun ya saudaraku, lihat lagi. Buktinya ada di ayat 29. Sahut Yakub kepada Laban, kepadanya. Engkau sendiri tahu bagaimana aku bekerja kepadamu dan bagaimana keadaan ternakmu dalam penjagaanmu. Sekali lagi saudara, di situ Yakub menunjukin, aku tuh sudah kerja keras loh. Engkau tahu kayak apa aku bekerja. Ayat 30. Sebab harta milikmu tidak begitu banyak sebelum aku datang. Jadi tadinya Laban itu belum sekaya itu. Tetapi sekarang telah berkembang dengan sangat dan Tuhan telah memberkati engkau sejak aku berada di sini. Doa saya saudaraku atas tempat ini ya, mental kerjamu berubah.
Hari ini saya benar-benar berdoa ya saudara, mental kerjamu berubah. Ada orang-orang yang bekerjanya berubah. Bekerja keras, sejak dari hari ini engkau melihat blessing, berkat dalam bekerja. Dan saudara, saya akan bawa saudara masuk lebih lanjut ya, boleh ya? Siap ya? Oke, saya akan mengajak saudara melihat 5 dimensi ketika saudara bekerja. 5 dimensi dari bekerja yang mengerjakan pelipat gandaan besar. Apa saja? Ada 5. Yang pertama, bekerja dengan tekun. Sama-sama bekerja nggak boleh asal kerja. Saya ajak saudara lihat dari Rut. Yuk buka. Rut pasalnya yang kedua ayat 5 sampai ayatnya yang ke-7. Sama-sama kerja, nggak boleh kerja asal. Kerjanya tekun. Lihat. Lalu kata Boas kepada bujang-bujangnya, kita boleh nggak nanti bergantian Bapak Ibu? Boleh ya? Ayat 6 saudara bantu saya. Kata Boas kepada bujang-bujangnya yang mengawasi penyabit-penyabit itu, dari manakah perempuan ini? Perhatikan saudaraku. Kata dari manakah perempuan ini artinya tadinya ada atau nggak ada? Nggak ada ya? Berarti bosnya, Boas ini bos yang punya ladang, tanya, tuh kok ada anak baru? Nah, kalau zaman sekarang saudara sebut kok ada newbie. Baru ya saudara? Tapi nanti dulu saudara, newbie kok menarik perhatian bos? Coba pikirkan saudara. Bos biasanya itu punya banyak orang di bawahnya dia. Newbie menarik perhatian enggak? Enggak. Kecuali ada kecualinya. Kita lihat. Yuk ayat 6 sama-sama. 2, 3. Bujang yang mengawasi penyabit-penyabit itu menjawab apa? Dia seorang perempuan Moab. Dia pulang bersama-sama dengan Naomi dari daerah. Ayat ini berbicara apa saudara? Kata Naomi disebut. Artinya apa saudara? Si bujang ini ngomong sama Boas. Ini orang masih saudara sama kamu. Masih kerabat. Tapi gak berhenti sampai di situ. Ayat 7 yuk, baca sama-sama dengan suara keras 2, 3. Tadi ia berkata, izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyabit-penyabit. Itu masih biasa ya saudara? Ini yang tidak biasanya ini. Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang. Dan garis bawahi ini 2, 3 dengan suara keras yuk. Seketika pun ia tidak berhenti. Saudara mau tahu cara kerja orang? Perhatikan orang-orang di kantor di sekeliling saudara. Pastor, semua orang bekerja enggak? Ya syukur-syukur. Bekerja. Karena ada yang main game, saudaraku. Tapi syukur-syukur bekerja. Tapi sama-sama bekerja. Pertanyaan saya simpel. Bapak Ibu coba perhatikan. Banyak kerjanya atau banyak istirahatnya? Saya ulang ya. Banyak kerjanya atau banyak pausnya? Banyak kerjanya atau banyak ngobrolnya? Loh, orang Indonesia tuh kita disebut bangsa yang ramah loh, Bapak Ibu. Ada alasan loh kita disebut bangsa yang ramah. Senggol kiri kanan, suka arisan. Loh, orang Indonesia kan suka arisan. Coba saudara lihat di luar negeri, nggak ada itu. Di luar negeri, kalau saya ke kamar mandi ajak-ajak, saya dimarahi. Kamar mandi ajak-ajak, memangnya kamu bayi? Loh, kalau di Indonesia, kamar mandi, tangan 1, tangan 2, jalan barengan. Loh, coba perhatikan saudaraku. Orang Indonesia tuh suka ngobrol. Betul? Betul kan? Nah, pertanyaannya, banyak kerjanya atau banyak santainya? Rut beda. Dari pagi sampai sekarang dia itu tidak berhenti kerja. Seketika pun ia tidak berhenti. Dibutuhkan ketekunan untuk jadi yang seperti ini, saudara. Boleh nggak saya katakan kepada saudara? Come on. Jangan banyak ngeluh sama Tuhan.
Banyak orang Kristen itu baru doa dikit ngeluh, kerja dikit ngeluh. Lakukan ini. Dari pagi sampai petang, tidak seketika pun engkau berhenti. Jangan ngeluh. Ubah mentalitas kerjamu. Ubah caramu bekerja. Bekerja dengan ketekunan. Bukan hanya asal bekerja. Buktinya apa, Pastor? Yuk, turun yuk. Dari ayat 5 sampai ayat 7 turun ke ayat 17. Lihat. Maka ia memungut di ladang sampai petang. Lalu ia mengirik yang dipungutnya. Saya tanya saudaraku. Orang kalau sudah bekerja sampai petang, capek enggak? Capek ya? Capek ya Bu ya? Biasanya kalau sudah seperti itu pengennya apa? Istirahat. Oke. Ruth enggak? Habis dia memetik, memungut semua itu, dia mengirik yang dipungutnya. Artinya apa saudara? Saudara bisa memperhatikan, saya enggak tahu ya, apakah saudara punya ART di rumah? Tapi saudara kalau mau tahu ART itu rajin enggak rajin, gampang saudara. Di akhir hari, perhatikan dapur. Gampang. Maksudnya gimana Master? Lihat, kompor dibersihin enggak? Sampah dibuang enggak? Wastafel masih penuh piring belum tercuci atau sudah bersih piring-piring masuk? Itu dari situ saudara bisa lihat. Ini sama. Sudah mungut, enggak ditaruh begitu saja. Diirik, langsung dikerjain sampai tuntas. Doa saya ketika kau bekerja, kerjamu tuntas. Banyak orang bekerja, ngomongnya cuman gini, sudah kok Bu, sudah. Sudah itu proses, tapi hasil itu bukan prosesnya. Sudah ditelepon betul, tapi sudah dikerjakan sampai selesai atau belum, itu yang dihitung. Yang mengerti aminnya yang paling keras. Nangkep ya Bapak Ibu ya, boleh ya? Sejak dari hari ini saya berdoa loh, cara kerja kita berubah. Enggak bisa hanya asal, enggak bisa hanya bilang, saudara yang profesional di sini ya, enggak bisa bilang sama bos, sudah. Tadi kan disuruhnya kan telepon. Sudah saya telepon. Lah hasil teleponnya apa? Ya kan cuman disuruh telepon. Saudara pernah dengar itu? Saya tuh kalau gitu tuh pengen tak cekik loh. Beda ya saudara, bedakan antara proses dengan hasil. Kemampuan saudara get the job done. Itu akan menentukan. Oke, kita masuk ya, Bapak Ibu, kita masuk yang kedua ya. Dimensi yang pertama tadi adalah belajar, saudaraku, bekerja dengan tekun. Yang kedua, bekerja di atas standar rata-rata. Kali ini saya ingin mengajak saudara melihat dari kehidupan Daud, saudara. Alkitab kita senggol kiri kanan dong, ngomong lagi dong. Alkitab itu menyenangkan loh. Benar loh, nyenengin loh. Banyak cerita di situ yang saudara bisa pelajari. 1 Samuel pasal 18 ayat 25 sampai 27. Kemudian berkatalah Saul, beginilah kamu katakan kepada Daud. Saul ngomong sama Daud, raja tidak menghendaki mas kawin selain dari 100 kulit katan orang Filistin sebagai pembalasan kepada musuh raja. Hal ini sendiri saja ya saudaraku buat saya aneh. Kenapa aneh? Saya ajak yuk balik sedikit, 1 Samuel 17 ayat 25. Multimedia sudah siap belum ya? Saya ajak saudara berbalik. 1 Samuel 17 ayat 25. Oke? Lihat ya saudaraku, lihat, perhatikan baik-baik. Tadi Saul minta apa? Mas kawin ya? Sama Daud ya? Oke, saya ajak saudara baca ini. Kemudian berkatalah Saul, beginilah kamu katakan, come on, multimedia, 1 Samuel 17 bukan 18, 1 Samuel 17. Nah, oke, yuk. 2, 3, sama-sama. Raja, kekayaan, sebentar, ini terputus saudaraku. Ayat 24 boleh? 1 Samuel, saya buka sendiri deh. 1 Samuel 17 ayat 24, kita lihat ya. Oke. Ketika semua orang Israel melihat orang itu, larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Ayat 25, berkatalah orang-orang Israel itu. Ini kenapa ayatnya lain ya? Apakah saya yang salah multimedia?
1 Samuel 17 ayat 25, saya bacakan aja Bapak Ibu. Berkatalah orang-orang Israel itu, sudahkah kamu lihat orang yang maju itu? Sesungguhnya ia maju untuk mencemooh orang Israel. Nah ini, perhatikan baik-baik ya. Orang yang mengalahkan dia akan dianugerahi raja kekayaan yang besar. Yang ngalahin Goliat dapat apa? Kekayaan besar, oke. Dan kemudian raja akan memberikan anaknya yang perempuan kepadanya. Itu hadiah kedua. Itu sudah janji loh saudara. Hadiah yang ketiga, kaum keluarganya akan dibebaskan dari pajak di Israel. Sepakat ya? Itu sudah deal, janji. Balik lagi yuk, 1 Samuel 18. Kenapa masih ditambah lagi? Kan sudah dijanjiin, Goliatnya kan sudah mati. Harusnya kalau Goliat sudah mati ya langsung anaknya Saul dikasih sama Daud. Tapi enggak, Daud ngomong, aku minta mas kawin. Dan ini Saul tricky saudaraku. Yuk kita balik 1 Samuel 18, kita lihat. Multimedia boleh munculkan. Oke, saya bacakan saja ya, 1 Samuel 18, yuk. Dari ayat yang tadi dikatakan apa? Saul bermaksud menjatuhkan Daud dengan perantaraan orang Filistin. Kebayang nggak saudara? Coba ya, ini tricky banget loh saudaraku. Daud baru saja bunuh Goliat. Siapa Goliat? Siapa Goliat? Goliat itu pengharapan Filistin untuk mengalahkan Israel. Baru dibunuh sama Daud. Saya tanya loh saudaraku. Kira-kira loh, orang Filistin happy atau marah besar? Orang Filistin berteman sama Daud atau ini musuh bebuyutan? Nah, Saul ngomong, aku enggak minta yang lain-lain. Kasih aku deh 100 kulit katan orang Filistin. Itu kan cari gara-gara atau sudah? Saudara bisa melihat gak plotnya di sini? Niatannya Saul tuh udah gak baik. Satu, dia udah gak menepati janji. Ditambah-tambah dicari gara-gara saudaraku. Dua, dia suruh sama Daud nih, dicelakain. Kasih aku 100 kulit katan. Dengan tujuan, gak usah tanganku yang bunuh Daud. Biar orang Filistin yang bunuh Daud. Tapi lihat saudara, nah ini hebatnya. Berkat dari bekerja di atas rata-rata. Yuk kita lihat. Ayat 26 yuk. Ketika para pegawainya memberitahukan perkataan itu kepada Daud, maka setujulah Daud menjadi menantu raja. 2-3 baca dengan suara keras. Waktunya belum genap, tetapi Daud sudah bersiap. Ia pergi dengan orang-orangnya dan menewaskan dari orang Filistin itu 200 orang serta membawa kulit katan mereka. Maksudnya di sini apa, Bapak Ibu? Waktunya belum genap, tapi Daud sudah bersiap. Ada orang-orang yang dudetnya udah datang aja belum nyerahin tugas. Ayat ini menunjukkan Daud mengerjakan di atas rata-rata. Dudetnya belum jatuh waktu, sudah siap. Saya berdoa, jenis yang seperti ini yang ada di keluarga Allah. Saya berdoa full timer keluarga Allah seperti ini. Saya berdoa para pelayan Tuhan keluarga Allah seperti ini. Saya berdoa jemaat keluarga Allah seperti ini. Oh kalau mau kasih tepuk tangan yang paling meriah. Waktunya belum genap, tapi sudah siap. Jangan sudah duditnya aja harus dikejar-kejar, itu pun lari terus. Yang seperti ini jangan katakan amin, saudaraku. Tapi hebatnya Daud, saudara sadar nggak saudaraku? Yang diminta Saul berapa tadi? Daud kasih berapa? Saudara bisa melihat? Ini perintah Yesus, yuk kita buka. Matius 5 ayat 41. Firman Tuhan berkata, ini Yesus yang ngomong saudara. Kalau kita disuruh jalan 1 mil, berjalanlah 2
mil. Boleh nggak? Anak-anak Tuhan di tempat ini, baik engkau bisnismen, engkau profesional. Kalau engkau diharapkan 1 mil, kerjakan 2 mil. Daud diharapkan 100 kulit katan, dia kasih 200 ke Saul. Ini jenis orang yang ketika dia bekerja, extra work. Ini kerja di atas rata-rata, saudara. Orang lain hanya sekedar kasih ini, saudara tambahkan jauh lebih. Saya itu masih ingat dalam hal ini ya saudaraku, jujur, saya itu banyak belajar dari Pak Jo, saudara. Pak Jo itu sering cerita, dulu ketika dia kuliah ya saudara. Kita tuh kuliah kalau di sana itu saudaraku biasanya di awal term itu kita sudah dikasih apa sih kayak semacam agenda 1 term itu apa. Tanggal-tanggal kumpulin tugas, tugasnya apa-apa saja, kapan akan ada ujian, PR, esai, dan lain sebagainya itu sudah tertulis semua saudara. Saudara tahu apa yang dilakukan Pak Jo? 1 term itu ada 4 bulan. Kalau Indonesia itu catur wulan saudaraku. Kalau di sana, term kemudian semester. 1 semester itu 6 bulan. Sorry saudaraku, saya salah, bukan term. Semester. 1 semester itu 6 bulan. Nah, Pak Jo itu bisa mengerjakan apa yang harusnya baru selesai selama 6 bulan. Itu dikejar sama dia, selesai di 2 bulan pertama. Saudara. Itu Pak Jo. Jadi sejak dari kuliah, Pak Jo itu akan seperti itu. Dia 2 bulan pertama, kalau teman-temannya yang lain, udah selesaikan hari ini, atau kadang terlambat saudaraku, wah kejar-kejaran sampai tengah malam. Kalau Pak Jo enggak, semua dari hari demi hari, hari demi hari, hari demi hari itu dirampung, dikerjain satu-satu saudara, diselesaikan satu-satu. Setelah itu sisanya saudara, dia kejar lagi. Dia ambil saudaraku, kalau saudara tahu di dalam, saya enggak tahu tiap tempat itu beda-beda ya, tapi seringkali ada kuliah tertentu itu yang menyediakan kayak online atau semacam kayak tambahan kayak gitu saudaraku. Itu Pak Jo kerjakan. Bukan hanya itu saja, setelah itu saudaraku ditambah lagi, dia bekerja. Saya juga bekerja saudaraku. Saya dulu ketika kuliah, saya kerja saudara. Saya tuh ngomong sama orang tua saya. Papi mami sudah berat support saya. Saya nggak mau ngasih persepuluhan. Masih memberatkan papi mami. Saya kerja dengan seberapapun yang diberikan kepada saya nggak pernah minta lebih, sudah. Kalau saya butuh lebih, saya kerja. Saya diajar seperti itu, saudaraku. Kalau semisalkan saya mau lebih, jangan ngerepotin orang tua lagi. Kerja. Mentalitas seperti ini, saudara percaya nggak percaya ya? Pastor, apa yang diajarkan di sekolah, memangnya saudara bawa sampai bekerja. Banyak yang enggak. Tapi mentalitasnya saudara bawa sampai akhir hidup. Yang mengerti katakan amin. Yang sepakat aminnya lebih keras. Mungkin pelajarannya saudara sudah lupa. PKN aja, sejarah aja saudara mungkin sudah lupa. Nama raja-rajanya saudara sudah lupa. Tapi perhatikan ini saudaraku. Mentalitasmu pada saat engkau sekolah, kuliah, akan kau bawa pada saat engkau bekerja. Bentuk itu. Bekerja di atas rata-rata. Yang ketiga, saudara. Yang ketiga. Bekerja dengan integritas. Kali ini kita belajar dari Daniel, boleh ya? Boleh ya? Oke yuk. Daniel 6 ayatnya yang keempat sampai 5. Daniel 6 ayatnya yang keempat sampai 5. Saya bacakan buat saudara ayat 4, ayat 5 kita baca sama-sama. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu. Karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Raja bermaksud menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Karena dia punya roh yang excellent, saudaraku. Ayat 5, yuk sama-sama 2, 3. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel. Dalam hal pemerintahan, tetapi apa? Mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan. Sebab ia setia, tidak ada didapati suatu kelalaian dan suatu kesalahan padanya. Titik sampai di situ. Boleh perhatikan ke depan Bapak Ibu.
Siapa orang yang gak suka kalau sukses? Sepakat ya? Siapa orang yang gak suka kalau diangkat naik jabatan? Sepakat ya? Tapi senggol kiri kanan. Saudaranya suka, kiri kananmu banyak yang gak suka. Boleh Bapak Ibu? Oke. Maksudnya gimana Pastor? Integritas. Menjagai saudara di momen-momen itu. Pada saat orang di sekelilingmu mencari kesalahanmu, berusaha untuk menjatuhkan saudara dari setiap hal-hal yang kau lakukan, mereka menemukan none. Doa saya sejak dari hari ini ya, dari tempat ini ditemukan orang-orang yang jujur. Orang-orang yang jaga integritas. Jaga integritas itu gimana saudara? Luar dalam sama. Yang mengerti katakan amin. Kenapa? Kenapa Pastor? Orang jujur itu hancur. Oh, kata siapa saudara? Amsal 14 ayat 11, lihat. Amsal 14 ayat 11. Rumah orang fasik akan musnah. Saudara boleh lihat sekarang berdiri tegak, saudara boleh melihat sekarang keadaannya baik-baik saja. Tapi berapa banyak di sini yang percaya firman Tuhan ya dan amin? Kalau saudara percaya, maka saudara akan pegang kata-kata ini. Rumah orang fasik akan musnah. Mungkin tidak terjadi 1 tahun ke depan, mungkin tidak terjadi 2 tahun ke depan, mungkin tidak terjadi 10 tahun ke depan. Tapi firman Tuhan ya dan amin. Rumah orang fasik akan musnah. Tetapi lihat ini, baca sama-sama dengan suara keras 2, 3. Kemah orang jujur akan mekar, jadi atas hidupnya. Mungkin tidak terjadi 1 tahun ke depan, mungkin tidak terjadi 2 tahun ke depan, sama saudaraku. Tapi kemah orang jujur dia akan mekar. Waktu akan membuktikan, bekerja dengan integritas. Saya saudaraku berasal dari keluarga pengusaha, bisnismen. Saya menjadi seorang pendeta adalah aib bagi keluarga besar saya. Karena nggak ada satupun keluarga di dalam ini yang adalah pendeta, saudaraku. Tetapi karena saya lahir dari keluarga bisnismen, sejak kecil saya sudah suka dagang, saudara. Sejak dari TK, saya tuh sudah suka, saudaraku, kalau di rumah bikin es lollipop, saya jual sama pegawainya mami saya, saudara. Ini anak bos malain pegawai gitu sudah. Jadi sejak dari kecil saya sudah suka tuh bikin lollipop es. Dibiarin sama mami saya dan buat pegawainya mami saya terlihat lucu gitu. Karena anak TK jualan, mereka seneng. Nah jadi mereka suka bantu saya, mereka suka beli es lollipop saya saudaraku. Nah sampai saya besar, saya itu juga bekerja saudara. Jadi SMP, SMA itu saya udah kerja. Saya suka jualan, saudaraku. Dari kecil itu sudah suka jualan. Saya itu beli handphone pertama saya itu dari uang saya kerja sendiri, saudara. Zaman dulu saudara tahu handphone Nokia bunglon itu tahu? Yang gede segebok itu, saudara. Itu saya beli bukan dari orang tua saya. Saya pakai hasil kerja saya sendiri. Jadi sejak dari kecil tuh saya memang suka dagang, saudara. Nah, satu ketika saudaraku, saya itu dagang kain. Kaos, saya jualan kaos, saya dapat pembeli cukup besar ribuan. Buat anak SMP ribuan gede nggak saudara? Gede dong. Kalau saudara sekarang pun jual kaos ribuan termasuk gede juga kan? Ya gede lah. Hitung-hitung buat anak masih kecil lah ya saudaraku, anak remaja kayak gitu. Saya dapat pesanan ribuan dan saya udah ngitung nih, seneng banget dong saudaraku. Wah cuannya berapa gitu saudara. Sudah seneng gitu, wah talikan sekian gitu kan saudara, happy sekali. Nah, saya deal karena saya kan bukan pengusaha kaos ya saudaraku, saya nggak punya. Saya ngambil dari tempat orang, saya dapat klien, saya sambungkan saudaraku. Tapi saya dapat keuntungan dari itu. Nah si klien ngomong sama, si penjual ini ngomong sama saya, oke, kaosnya harga segini. Saya hitung, saya kasih sama pembeli, harga sekian. Pembeli setuju. Wah langsung saya hitung dong, keuntungan sekian. Kan gitu, happy saudara, anak kecil gitu ya. Tapi setelah saya deal, saya di-calling sama penjual. Aduh, sorry, saya salah hitung.
harusnya sekian. Tapi nggak dapat. Ini saya hanya bisa jual karena saya udah terlanjur ngomong sama kamu, ya saya jual sekian. Nangis nggak itu saudara? Nangis, nangis. Kita jadi kerja sukarela saudara. Tapi saya tanya sama saudara, orang bisnis tahu etika ini? Saya ngomong nggak sama orang yang saya jual? Harusnya saya ngomong. Karena kalau enggak saya rugi kan? Saya nggak dapat untung pun cuma sedikit. Tapi saya diajar orang tua saya, saudaraku. Perkataan harus bisa dipegang. Boleh saya katakan ini, saudaraku? Sekalipun saya rugi, saya telan ludah, saya berikan itu kepada pembeli. Tapi sebagai gantinya, you gain trust. Saudara mengerti yang saya katakan? Kepercayaan susah didapat. Doa saya hari ini ya, integritas dimulai dari A. Biarlah A adalah A, biarlah yamu adalah ya, dan tidakmu adalah tidak. Mungkin saya bisa ngomong sama pembeli. Dan saya bisa ngomong sama pembeli, ya mau ndak kamu bantu saya. Tapi instead saya ngomong sama pembeli, saya harusnya rugi. Tapi karena saya sudah ngomong, saya berikan sesuai apa yang saya katakan. Saya rugi hari itu, tapi saya dapat trust pembeli di kemudian hari. Banyak orang berjualan ya saudara, aku keruk keuntungan sebanyak mungkin satu itu. Habis itu bye-bye. Gak bisa lasting. Boleh? Keluarga Allah punya mentalitas seperti ini dalam bekerja? Boleh? Biarlah yamu adalah ya, dan tidakmu adalah tidak. Orang melihat hidupmu, integritas dalam dirimu, memuliakan nama Tuhan. Dan by the way, saudaraku, saya bersyukur itu bukan hanya saya. Tapi itu gembala sidang, saudara. Pak Obaja dulu juga seorang pebisnis, saudaraku. Sama. Beberapa waktu yang lalu saya ketemu dengan satu saudara saya, saudara. Dia menceritakan kepada saya. Oh, kalau papahnya, kan saya datang sama Pak Jo. Kalau papahnya suamimu, dia bilang. Itu, jadi di pasar itu terkenal, saudara. Kalau zaman dulu kalau orang kerja itu kan ada utang bisnis itu loh saudaraku. Kalau yang minta utang bisnis itu rekannya papahmu, nggak akan dikasih. Tapi kalau papahmu orang percaya. Saudara bisa mengerti yang saya maksudkan? Mentalitas yang seperti ini ya saudaraku. Dimanapun saudara berada, baik saudara sebagai profesional, saudara bisnismen, engkau seorang pelayan Tuhan, engkau seorang leader, engkau seorang jemaat, engkau seorang suami, pegang integritas dalam hidupmu. Kenapa saudara? Rumah orang jujur, dia akan mekar dan berkembang. Sekali lagi boleh tepuk tangannya yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Yang keempat saudaraku, yang keempat. Kerja tim. Yuk, saya cepat aja ya, waktunya sudah terbatas. Kerja tim. Kerja tim ini ya saudara, ada pepatah ngomong kayak gini. Kalau saudara mau kerja cepat, kerja sendiri. Tapi kalau saudara mau kerja besar, kerja tim. Saya ulang ya, kalau saudara mau kerja cepat ya kerja sendiri. Kalau orang lain kadang-kala gak secepat kita. Tapi kalau saudara mau kerja besar, harus belajar kerja tim. Survei membuktikan 1 ekor kuda itu bisa menarik beban 3 ton. Menurut saudara, harusnya 2 ekor kuda bisa narik beban berapa? 6 ton ya? No, salah. 2 ekor kuda bisa menarik beban 10 ton. Dan plus bonusnya, kalau ini kuda berdua sudah bekerja sama dalam waktu yang cukup lama, maka dia bukan hanya menarik 10 ton, dia bisa menarik 12 ton. Senggol kiri kanan, kita rekan sekerja.
Lah ayo saudaraku beneran. Amin, sepakat? Boleh? Belajar kerjasama boleh? Boleh ya? Sesama pelayan Tuhan bekerja sama boleh? Nanti saya lihat ya, pulang dari tempat ini belajar kerjasama boleh? Gimana kerjasamanya Pastor? Coba saudaraku, kalau keluarga Allah pulang, tabrak-tabrakan di dalam lift enggak ya saudara? Senggol-senggolan mau ke lift apa enggak ya? Boleh ya? Kerjasama ya? Dua dulu, tiga yang terakhir. By the way, ada kabar baik buat saudara hari ini. Pastor, lah saya nunggu nanti di depan ngapain? Dua dulu. Hari ini saudaraku, multimedia boleh dimunculkan, gereja kita melemparkan survei. Boleh bantu saudaraku? Diisi? Sudah ya? Oh sudah, ada yang sudah dapat? Ada yang belum dapat? Linknya boleh dimunculkan di depan multimedia? Adakah? Gereja kita melemparkan survei saudaraku. Buat apa Pastor? Supaya kami bisa melayani saudara dengan lebih baik. Boleh bantu kami saudaraku? Dan by the way, kabar baiknya, kalau saudara sudah mengisi survei, bawa keluar, nanti di luar ada swipe and win, di booth Komsel, senggol kiri kanan lagi, semuanya pasti menang. Aminnya boleh yang paling keras? Boleh kita kasih tepuk tangan? Jadi kita kerjakan surveinya ya, saudaraku. Biar gereja kita bisa memberikan pelayanan dengan lebih baik. Sekali lagi nama Tuhan dipermuliakan. Yang terakhir, yuk. Pemain musik boleh maju ke depan. Kerja berkat. Kerja berkat. Tadi kita saudara sudah membaca semuanya ya. Tadi saya sudah memunculkan semuanya. Ini baru yang terakhir saya munculkan. Ada banyak orang Kristen suka ngomongnya gini. Serahkan sama Tuhan aja. Serahkan sama Tuhan saja. Boleh. Saudara boleh ngomong seperti itu setelah kau kerjakan semua yang terbaik yang kau bisa lakukan. Jangan engkau malas-malasan lalu engkau ngomong sama Tuhan, serahkan sama Tuhan. Itu gak fair. Yang mengerti katakan amin. Setelah kau lakukan yang terbaik yang kau bisa lakukan, semua yang kau bisa lakukan, belajar-belajar yang kelima ini, kerja berkat. Maksudnya gimana Pastor kerja berkat? Sadari. 1 Korintus saudaraku, pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-6. Rasul Paulus tuh ngomong gini, aku menanam, Apolos menyiram, tapi Tuhan yang memberi pertumbuhan. Jadi sadari saudara, bahwa pertumbuhan itu datangnya dari Tuhan. Yes, itu sebabnya belajar kerja berkat, kerja anugerah, kerja dengan urapan Tuhan, bukan hanya dengan kekuatan saudara sendiri saja. Dan yang terakhir saudaraku, belajar punya mentalitas. Ketika engkau bekerja, lakukan yang terbaik sebaik yang engkau bisa kerjakan, tapi selebihnya andalkan Tuhan di atas segalanya. Boleh ya Bapak Ibu ya? Boleh bangkit berdiri jemaat Tuhan, saya minta pemain musik maju ke depan. Saya akan menutup saudaraku. Di akhir dari bulan Januari ini, sebelum nanti saudara masuk ke bulan-bulan berikutnya. Biarlah kiranya lagu ini, saya berdoa saudaraku, terjadi atas kehidupan saudara di sepanjang tahun ini. Sama-sama yuk. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Jangan hanya nyanyi saudaraku, perkatakan itu sebagai doa. Dan memperluas. Katakan ini dengan iman. Oh yes Lord, yes Lord. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan
diberkati keluargamu oleh Tuhan. Kedua tangan yang kau angkat di hadapan Tuhan, kedua tangan ini diberkati. Apa yang dikerjakan kedua tangan ini dibuatnya berhasil. Kiranya kau belajar bekerja dengan tekun. Oh yes Lord, bekerja lebih dari rata-rata, bekerja lebih dari yang diharapkan. Bekerja dengan integritas, teamwork, bekerja dengan anugerah. Di 2024 ini, the year of great multiplication. Jadi atas hidupmu, digenapi atas hidupmu. Pulang dengan membawa sukacita, damai sejahtera Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus sekarang sampai selama-lamanya. Engkau yang diurapi, diberkati, katakan dengan suaramu yang paling keras. Amin.